Jadi memang benar, Cynthia-lah di balik semua ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku, Adinda? Apakah kamu tahu akibat dari ketidakjujuranmu ini? Aku sudah seperti orang gila. Sahut Al, dan kali ini benar-benar marah. Al sudah lupa akan janjinya jika ia tidak akan marah setelah istrinya Adinda mengatakan semuanya. Bahkan kata sayang yang selalu ia sematkan pada sang istri pun, kini telah kembali seperti saat pertama kali Adinda masuk ke rumahnya. Maafkan Adinda, Mas. Sahut Adinda lirih dengan air matanya yang sudah kembali menetes. Melihat sang istri yang menangis karena kemarahannya, seketika itu Al tersadar. Al sadar jika dirinya telah melakukan kesalahan dengan memarahi sang istri. Bukankah tadi ia sudah berjanji untuk tidak akan marah setelah istrinya mengatakan semua kebenarannya? Maafkan aku sayang. Seru Al penuh sesal. Al memeluk tubuh istrinya Adinda. Diusapnya punggung sang istri yang terasa bergetar itu. Al benar-benar merutuki kebodohannya. Seharusnya ia lebih bisa mengontrol emosinya. Hicks. Isakan Adinda. Maafkan aku sayang, tolong jangan menangis lagi ya. Percayalah, aku tadi tidak bermaksud memarahimu, seru Al. Dengan perlahan Adinda mulai menguraikan rengkuhan dari suaminya. Adinda mengusap lelehan air matanya yang sempat membasahi pipinya itu. Ada apa, kamu marah padaku sayang? Tanya Al yang sedikit khawatir. Adinda menggeleng, tidak, Adinda tidak marah. Sahut Adinda lirih. Sayang, maafkan aku ya, kamu mau kan memaafkanku? Tanya Al ingin memastikan. Iya Mas juga mau ya memaafkan kesalahan Adinda juga? Sahut Adinda. Mendengar istrinya yang menantikan maaf darinya, membuat Al seperti ingin memaafkan situasi ini. Kamu ingin mendapat maaf dariku sayang? Tanya Al yang ingin memastikan. Iya Mas, Adinda sangat berharap jika Mas Al mau untuk memaafkan kesalahan Adinda. Sahut Adinda dengan kedua bola matanya yang penuh harap. Baiklah, suamimu ini akan memaafkanmu, jika sayangku ini bersedia melakukan dua hal yang wajib dilakukan. Perintah Al dengan topeng senyumnya. Dua hal wajib, apa itu Mas? Tanya Adinda yang penasaran. Pertama, istriku ini harus berjanji padaku untuk tidak menutupi masalah apapun dariku. Bagaimana, apakah sayang bersedia? Tanya Al. Adinda pun mengangguk. Iya Mas, Adinda janji, Adinda tidak akan menutupi sesuatu apapun dari Mas. Sahut Adinda berjanji. Sekarang yang kedua adalah, jika istriku ini mau mendapat maaf dariku, maka istriku ini saat ini juga mau melayaniku dengan ini. Seru Al dengan menunjuk bibir Peach istrinya. Mendengar perintah wajib yang kedua dari suaminya ini membuat Adinda sedikit tersentak. Bisanya suaminya di saat ada hal yang membuat dirinya sendiri marah malah ingin dilayani dengan hal semacam itu, benar-benar tidak masuk akal. Kamu sudah mengerti kan maksudku sayang, jadi bagaimana kamu mau melakukannya atau tidak? Tanya Al. Adinda tidak langsung menjawab. Baiklah, jika kamu diam, itu artinya tidak, dan jika tidak maka suamimu ini juga tidak akan memaafkanmu. Ancam Al. Sebenarnya Al hanya berpura-pura saja melakukannya. Tidak Mas, bukan seperti itu, baiklah Adinda mau melakukannya. Sahut Adinda pada akhirnya. Adinda sudah pasrah, tidak mungkin kan jika ia menolak perintah wajib dari suaminya, bisa suaminya ini tidak akan pernah memaafkannya. Baiklah sayang, tunggu apa lagi, ayo lakukan, lebih cepat lebih baik. Desak Al. Tidak ingin suaminya marah lagi, Adinda pun langsung melakukannya. Kap. Satu kecupan dari Adinda. Sudah Mas. Seru Adinda. Apa? Sudah?
Hanya 1 kali? Sahut Al yang tak terima. Memangnya harus berapa kali, Mas? Tanya Adinda yang bingung. Sampai aku puas, sayang. Sahut Al. Apa? Sahut Adinda yang tak percaya. Iya sayang, sampai aku puas. Kalau hanya 1 kali itu bukan melayani, tetapi hanya mencicipi. Aku kan tadi memintamu untuk melayani sayang, bukan mencicipi. Kilah Al, padahal memang dirinya yang ingin berlama-lama. Mau tidak mau Adinda pun harus menuruti keinginan suaminya. Ia tidak ingin suaminya marah lagi seperti tadi. Adinda yang segera ingin mendapat kata maaf dari sang suami, kini telah kembali melanjutkan aksinya. Kap. Adinda mencium bibir suaminya. Tapi anehnya dalam ciumannya ini tidak ada asteris atau sebagainya. Adinda hanya tetap diam dengan menempelkan bibirnya pada bibir sang suami. Jujur saja Al sebenarnya merasa gemas dengan istrinya yang masih tidak tahu tentang cara berciuman. Aduh istriku, kamu sangat polos ya. Batin Al tersenyum. Tidak merasa puas dengan ciuman istrinya, kini Allah yang mengambil kendali. Al mulai menahan tengkuk istrinya dan mencari asteris bibir picnan kenyal itu. Kegiatan yang awalnya hanya bermula dari ciuman kini malah menuju pada hal yang lebih dari itu. Mereka terus melakukannya dan melupakan 2 sosok mungil yang juga ada di ruangan yang sama dengan mereka, hingga DRTT. Terdengar suara getaran handphone milik Adinda yang menandakan sedang ada seseorang yang menelpon. 2 insan yang tadi sempat larut dalam ciumannya itu menjadi tersentak hingga melepas kegiatan saling bertukar salivanya. Sebentar Mas, sepertinya ada yang menelpon Adinda. Seru Adinda dengan harap cemas. Heh, mengganggu saja, angkatlah biar tidak mengganggu. Sahut Al dengan wajah kesalnya. Adinda pun langsung bangkit dari kasurnya dan mengambil handphone. Dengan kancing baju yang masih belum terpasang namun masih Adinda tutup bagian dadanya, Adinda mencoba menjawab panggilannya handphonenya. Iya assalamualaikum, ada apa Fit? Tanya Adinda. Adinda, aku ingin meminta bantuanmu, tolong katakan pada suamimu, kalau aku ingin bekerja dan memiliki penghasilan sendiri bukan dibiayai oleh orang lain, tolong sampaikan ini pada suamimu ya. Aku benar ingin bekerja, soal aku akan bekerja apa, itu bisa dipikir nanti. Yang penting aku mendapat izin untuk diperbolehkan kerja dulu. Bagaimana kamu bisa membantuku kan Adinda? Seru Vita dari balik telepon. Bagaimana ya Fit, kalau untuk soal itu, aku tidak bisa janji, tapi aku akan mencoba mengatakannya pada Mas Al. Sahut Adinda. Oh terima kasih Adinda, semoga saja suamimu mengizinkan. Ya sudah kalau begitu aku tutup teleponnya dulu ya, aku masih ada aktivitas lain. Sahut Vita. Iya, jangan lupa untuk menjaga ayah ya Fit. Pinta Adinda. Iya, kalau soal itu sudah pasti, ya sudah kalau begitu aku tutup teleponnya, assalamualaikum. Ucap Vita dan mengakhiri panggilannya. Waalaikumsalam. Sahut Adinda. Adinda pun meletakkan handphonenya kembali. Vita ingin bekerja? Tanya Al tiba yang sudah berdiri di bekang tubuh istrinya. Hah, astagfirullah, Mas bikin kaget. Seru Adinda yang terkejut. Kap. 1 kecupan mendarat di kening Adinda. Dengan tanpa aba, Al langsung menggendong tubuh istrinya. Adinda yang mendapat perlakuan seperti itu pun langsung tersentak kaget. Mas. Serunya. Soal Vita tenanglah, aku akan menyuruh Andrew untuk memberikannya pekerjaan di kantor. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah melanjutkan kewajibanmu yang belum selesai tadi.
Pagi hari yang begitu cerah ini seolah memberi semangat pada sepasang orang tua muda yang begitu ingin menikmati waktu kebersamaan mereka bersama kedua buah hatinya. Pasangan pengantin baru yang telah mengikrarkan janji suci semenjak 3 hari silam itu begitu nampak bahagia yang saat ini sedang menghabiskan waktu untuk berlibur bersama di sebuah taman mini yang indah yang terletak tidak terlalu jauh dari kediaman mewahnya. Adinda dan sang suami Alexander begitu menikmati waktunya saat ini. Orang tua muda itu nampak mengajak kedua putra mungilnya untuk bercengkrama dalam-dalam menceritakan hal indah yang ada di taman itu. Pam, nyam, pam, pam, hium. Celoteh Agatha dan Damian. Aduh, sayangnya mama kenapa ingin digendong nak? Sahut Adinda setelah mendengar celotehan kedua bayinya yang sedang duduk bersandar di kereta strollernya. Sayang, kamu kenapa masih mengajak mereka untuk memanggilmu mama sih? Kan seharusnya anak diajari untuk memanggilmu momi. Ujar Al. Memangnya ada apa mas? Apakah kalau anak memanggil mama sama itu salah? Tanya Adinda yang tak paham maksud suaminya. Bukan salah sayang, tapi ya terdengar tidak begitu, kan aneh sayang si kembar memanggilku dengan sebutan Dedi tapi mereka harus memanggilmu dengan sebutan mama kan tidak cocok sayang. Sahut Al menjelaskan. Adinda baru memahami mengapa suaminya melarang anaknya dengan panggilan mama. Namun meski begitu tetap saja mengajari anak untuk memanggil ibunya dengan sebutan mama tidak salah bukan? Lalu mengapa harus dipermasalahan? Tapi kan memanggil seorang ibu dengan sebutan mama tidak buruk kan mas? Jadi kalau begitu anak bisa memanggil mas dengan sebutan papa bukan? Sahut Adinda. Tidak sayang, aku tidak suka dipanggil papa dan kamu dipanggil mama sama si kembar. Soalnya kan kita sendiri sudah memanggil orang tua kita dengan panggilan mama dan papa, jadi aku tidak mau disamakan dengan panggilan itu. Aku maunya anak kita memanggil Dedi dan Momi. Sahut Al menjelaskan dengan wajah tak sukanya. Adinda tidak ingin memperpanjang lagi obrolan ini, bisa tidak akan ada habisnya. Satu hal yang membuat Adinda tidak mengerti akan suaminya Al saat ini. Al yang sekarang sungguh sangat berbeda dengan Al yang dulu pernah ia kenal sebagai majikannya. Kini Adinda kembali fokus pada kedua putra mungilnya yang tampak tenang seolah tak memperdulikan obrolan kedua orang tuanya. Sayang, kamu kenapa diam Kamu marah padaku? Tanya Al yang merasa khawatir karena istrinya tak lagi menyahut ucapannya. Adinda hanya tersenyum dengan menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu tidak menyahut penjelasanku tadi sayang? Tanya Al lagi. Adinda rasa tidak perlu menjawabnya mas, lagi pula kalaupun anak memanggil ibunya dengan sebutan mama ataupun momi ya artinya akan tetap sama mas. Sahut Adinda dengan tersenyum. Kini sepasang orang tua muda itu telah kembali memfokuskan diri untuk kedua bayi mungilnya yang nampaknya begitu asik sedang memperhatikan mainan yang bergelantungan di kereta strollernya. Riuhnya suara anak di taman mini itu begitu terdengar ceria menghiasi indahnya taman. Sepertinya hari libur di minggu ini telah menjadi tujuan bagi para orang tua dan juga anak untuk memanjakan diri agar bisa bersenang-senang. Ayo cepat, bolanya tendang ke sini. Seru bocah laki-laki yang berusia sekitar 5 tahun itu pada temannya. Iya ayo cepat, jangan tendang ke sana bolanya tendang ke sini saja. Sahut bocah laki yang lainnya. Dan anak yang berada di taman itu pun begitu sangat bersemangat dalam mengikuti permainannya. Al yang tak sengaja sedang memperhatikan bocah yang sedang bermain sepak bola itu membuat hatinya menjadi menghangat. Keinginan agar kedua putranya bisa cepat tumbuh besar sama seperti mereka sepertinya sudah begitu tak sabar untuk Al nantikan. Sayang, lihatlah ke arah sana sayang. Seru Al pada sang istri dengan tangannya yang menunjuk ke arah anak yang sedang bermain bola.
Adinda pun menoleh dan mengikuti kemana arah tangan suaminya menunjuk. Aku sangat tidak sabar sayang melihat Agatha dan Damian bisa cepat besar dan bisa bermain sama seperti mereka. Seru Al dengan senyum bahagianya. Adinda tersenyum melihat anak laki yang sedang sibuk bermain bola itu. Iya mas, pasti anak kita akan sangat senang kalau bisa bermain bola seperti mereka. Sahut Adinda dengan senyum bahagianya. Dan tidak lama dari itu, Al menoleh pada kedua putranya. Menyadari sang Dedi sedang memperhatikan mereka, Agatha dan Damian pun menjadi tersenyum, seolah mereka mengerti akan kebahagiaan yang dirasakan oleh sang Dedi. Sayangnya Dedi, kalian cepat besar ya sayang. Dedi sudah tidak sabar melihat kalian cepat tumbuh besar. Kan enak kalau kalian sudah besar mereka Dedi bisa membuat adik untuk kalian. Seloroh Al tanpa ada rasa malu. Adinda yang tadi sempat tersenyum karena bahagia, seketika itu senyumnya menjadi memudar. Adinda membelalakkan kedua matanya tak percaya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh suaminya. Suaminya ingin membuat adik untuk kedua putranya, yang benar saja, bagaimana bisa suaminya itu membicarakan hal seperti itu pada kedua putranya yang masih bayi? Benar tidak patut diucap. Pam. Celoteh Agatha dan Damian, seolah kedua bayi mungil itu seperti mendukung keinginan sang Dedi. Wah, kalian mendukung Dedi boys. Ulangi sekali lagi jadi kalian setuju kalau Dedi membuat adik untuk kalian? Tanya Al lagi dengan wajah bahagianya. Pam. Celoteh Agatha dan Damian yang saling bersahutan. Wah anak pintar, senangnya Dedi karena kalian sudah mendukung boys. Sahut Al lagi dengan senyum kemenangannya. Sedangkan Adinda jangan ditanya lagi, ia benar tidak menyangka jika suaminya dan kedua anaknya ini yang begitu ingin memiliki adik. Astagfirullahaladzim mas ini bicara apa sih mas? Tanya Adinda yang merasa tak suka dengan tingkah suaminya. Bicara apa? Ya bicara tentang adik bayi lah sayang. Lihatlah mereka begitu tidak sabar ingin memiliki adik. Sahut Al dengan senyum bangganya. Kalau sudah seperti ini, Adinda sudah sangat malas untuk mendengarnya, lebih baik dirinya tidak menyahuti ucapan suaminya daripada akhirnya nanti mengarah pada hal yang tak senonoh. Aku tidak mengerti padamu mas, kenapa kamu menjadi agak mesum seperti ini, padahal dulu kamu tidak seperti ini. Batin Adinda. Aku tahu kamu tak suka melihatku bicara seperti ini sayang, tapi apapun itu, aku akan berusaha lebih sabar untuk mendapatkan hakku sebagai seorang suami. Batin Al. Ya, kegiatan kemarin yang seharusnya bisa Al lanjutkan untuk melakukan hal layaknya sepasang suami dan istri yang sedang bercinta harus sengaja Al tunda. Karena Al tidak ingin jika Adinda melakukan kewajibannya sebagai seorang istri karena terpaksa, oleh sebab itulah Al harus lebih sering menggoda istrinya Adinda, agar istrinya itu menjadi terbiasa dengan kehadirannya. Suara langkah derap kaki seorang pria blasteran asal Indonesia, Korea ini, kini nampak mulai memasuki teras rumah mewah yang menjadi tempat tujuannya. Ia melangkah dengan kewibawaannya yang begitu terlihat. Ya, dialah Andrew, sang asisten pribadi dari Tuan Alexander. Demi menjalankan amanah dari sang Tuan, Andrew harus mengutamakan maksudnya untuk menemui Vita, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat baik dari nyonyanya. Selamat pagi Tuan. Seru dua orang pelayan pria untuk memberi hormat. Selamat pagi. Sahut Andrew. Apakah Nona Vita ada? Tanya Andrew pada kedua pelayan itu. Ada Tuan, Nona Vita sedang ada di dalam. Sahut salah satu dari mereka. Kalau seperti itu, saya akan memanggil Non Vita Tuan. Sahut pelayan yang satunya. Tidak perlu, aku yang akan menemuinya sendiri. Sahut Andrew, dan ia pun berlalu memasuki rumah.
Sedangkan di dalam rumah, tepatnya di sebuah dapur, sosok Vita yang tengah dicari oleh Andrew sedang sibuk untuk menyiapkan sarapan paginya dengan dibantu dua orang asisten rumah tangga yang selalu setia membantunya. "Alhamdulillah, sudah selesai," seru Vita. "Ayo Bi, kita bawa semua menu makanan ini ke atas meja makan," seru Vita lagi. "Baik Non," sahut Bi Yuli dan Bi Lina. Kini ketiga wanita itu pun mulai melangkahkan kakinya dengan membawa hasil masakan mereka. Namun di tengah langkahnya di saat Vita akan sampai di pintu dapur, ia begitu dikejutkan dengan sesosok pria yang pernah datang lebih dari 2 bulan yang lalu itu. "Tuan Andrew," seru Vita yang terkejut. "Selamat pagi Nona," seru Andrew. Pagi," sahut Vita gugup. "Tuan Andrew, kenapa pagi? Pagi sekali Anda sudah ada di sini," tanya Vita. "Nanti akan saya jelaskan Nona, lebih baik Nona letakkan dulu makanannya," peringat Andrew. "Oh iya, aku sampai lupa, sebentar ya Tuan, kami letakkan dulu makanannya," seru Vita. Vita dan kedua artnya pun kembali melangkah dengan diikuti Andrew dari belakang mereka. Semua menu makanan untuk sarapan pagi ini telah siap, dan tuan rumah pun akan memulai sarapan pagi mereka. "Tuan Andrew, mari duduk dulu, kita sarapan bersama," seru Vita. "Terima kasih Nona, tapi saya datang kemari bukan untuk sarapan, tetapi untuk menjalankan tugas dari Tuan Al," tolak Andrew secara telak. "Dek." Vita begitu tertohok mendengar respon dari pria di hadapannya ini. Vita sangat tersinggung melihat sikap Andrew yang menurutnya terlihat angkuh. "Astagfirullah, pria ini, dasar manusia robot, sangat mengesalkan. Kalau bukan karena kamu adalah asisten Tuan Al, sudah aku usir kamu dari tempat ini, dasar manusia robot," batin Vita kesal. "Nona, saya diperintahkan oleh Tuan Al untuk memasukkan Anda untuk bekerja di perusahaan, Anda akan bekerja sebagai asisten saya Nona," seru Andrew pada akhirnya. "Apa? Bekerja di perusahaan?" sentak Vita yang begitu sangat terkejut dengan kabar yang mendadak ini. "Benar Nona, hari ini adalah hari libur, jadi mulai besok Anda sudah mulai bisa bekerja untuk membantu saya di perusahaan," ujar Andrew. "Apa, kenapa secepat ini?" tanya Vita lagi yang masih sangat begitu shock. Vita benar tidak menyangka akan kabar yang harus ia dapat di pagi hari ini. Memang benar dirinya ingin bekerja, tetapi bukan berarti ia harus bekerja di perusahaan suami sahabatnya. Apalagi harus bekerja sama dengan sosok pria yang seperti manusia robot. Bagi Vita, kabar yang ia dapatkan di pagi hari yang cerah ini bagaikan sebuah mimpi buruk yang ingin segera ia akhiri. Sedangkan di lain tempat dengan masih di waktu yang sama, nampaknya pria berusia matang yang memang menjadi rival dari seorang Alexander, begitu tidak ingin melewatkan satu informasi apapun dari rival terberatnya. Ya, siapa lagi sosok yang dimaksud jika bukan Vico? Sebuah dendam yang begitu membara itulah yang membuatnya tak ingin melepas seorang Al begitu saja, sampai sosok yang menjadi musuhnya itu bisa merasakan kehancuran yang sama seperti yang dirinya alami. "Apa informasi yang sudah kamu dapat selama 3 hari ini?" tanya Vico dengan tatapan dinginnya. "Tuan, 3 hari yang lalu Alexander telah melangsungkan pernikahannya dengan wanita berhijab itu Tuan, dan mereka masih belum melakukan resepsi pernikahannya. Alexander menceraikan istrinya pertamanya Cynthia karena terbukti telah membohongi keluarganya," sahut bodyguard itu. Mendengar jawaban dari orang kepercayaannya, terbesit sebuah senyuman jahat di sudut bibirnya. "Tapi masih ada informasi yang lebih penting lagi Tuan. Ternyata Alexander itu dulunya pernah menjalin kasih dengan seorang wanita cantik yang bernama Diandra," jelas bodyguard itu.